Anak-anakku yang saya hormati, karena acara kita adalah nuzulul Quran, maka saya akan berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga sekaligus menjadi mukjizat bagi kita. Mukjizat itu dibagi dua, ada hissi, ada maknawi. Mukjizat maknawi itu seperti mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Beliau bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit judam baros, menyembuhkan orang sakit. Bahkan beliau diberi kemampuan, diberi mukjizat berupa menghidupkan orang mati. Ada mukjizat yang hissi, yang berbentuk fisik, seperti yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh berupa unta, tongkat Nabi Sulaiman, dan banyak lagi. Yang maknawi, gantengnya Nabi Yusuf, indahnya suaranya Nabi Nuh, Sayyidina Sulaiman ini bisa mengendalikan angin. Itu semua mukjizat yang his, yang maknawi. La Al-Quran ini mukjizat yang mengandung dua unsur. Nilai maknawinya ada, nilai hisinya ada. Hebatnya Al-Quran, secara maknawi tidak ada yang sama seperti Al-Quran, baik susunannya, enaknya dibaca, mengandung berita terdahulu dan yang akan datang, berbicara masa depan, berbicara masa yang lalu ketika sudah tidak ada sumber yang bisa digali. Itu sama sulitnya dengan berbicara tentang masa depan. Al-Quran melakukan itu. Jadi Al-Quran itu mengandung qasas al-qadimah wal hadithah. Jadi mengandung cerita-cerita zaman dahulu yang sulit digali, yang sulit dicari karena sudah terputus. Dan Al-Quran juga berbicara tentang masa depan. Kemudian kekhususan Al-Quran lagi adalah, kenapa tadi saya bilang Al-Quran itu mukjizat bagi umat Nabi Muhammad? Karena malaikat tidak bisa membaca Al-Quran. Yang diizini membaca Al-Quran hanya manusia. Yang diizini membaca Al-Quran hanya golongan jin. Itu diterangkan di dalam tafsir hadis. Istama'a nafarun minal jin. Innahu istama'a nafarun minal jin. Jadi malaikat tidak membaca, tidak bisa, tidak diberi izin membaca Al-Quran. Loh kok mulia? Mulianya malaikat bukan karena membaca Al-Quran, tetapi karena tarkul manhiyat, fi'lul wajibati wa ta'at wa tarkul manhiyat. Karena sifatnya malaikat ya'maluna ma umiru, melakukan apa yang diperintah.